Bab 101. Setelah berjam-jam lamanya tak sadarkan diri, mata Alicia terbuka perlahan. Sembari meringis menahan ngilu di sekujur tubuh, ia meraba keningnya yang masih berdenyut hebat. Ia mengernyit mendapati sebuah kain basah yang menempel di keningnya. Lalu ia pun menyingkirkannya perlahan. "Aku di mana?" gumamnya sembari beringsut hendak duduk. Namun, rasa nyeri di kepala dan seluruh badan, membuatnya urung dan kembali merebahkan tubuhnya. Matanya memindai sekeliling ruangan. Tiba-tiba saja ia tertuju pada tubuhnya sendiri yang sudah berganti baju. "Siapa yang sudah mengganti bajuku?" Ia kembali bergumam. Hingga tiba-tiba ia menangkap suara derap langkah kaki yang begitu dekat. Benar saja, tak berselang lama, pintu kamar yang ditempatinya berderit diiringi sosok yang masuk ke dalam sana. "Kamu siapa? Mau apa kamu?" pekik Alicia dengan pelan. Kondisinya yang lemah, membuatnya kesulitan sekadar untuk berteriak. "Sudah sadar, iya?" "Syukurlah," timpal laki-laki tersebut. "Aku cuma mau ambil ini. Pasti airnya sudah dingin." 58. Lanjut laki-laki tersebut sembari meraih baskom kecil di atas meja di pinggir tempat tidur. Baskom berisi air bekas mengompres Alicia. "Apa kamu yang sudah mengganti bajuku?" "Kurang ajar," hardik Alicia. "Aku mau pulang. Aku gak tahu kamu siapa dan berada di mana. Jangan macam-macam. Mentang-mentang aku lagi sakit," lanjutnya lagi. Kepalanya mulai dipenuhi dengan kemungkinan buruk yang menimpanya. Laki-laki tersebut hanya tersenyum tipis. "Istirahatlah lagi. Keadaanmu belum baik-baik saja. Ini juga masih jam 3 pagi, tuturnya tanpa menjawab satu pun pertanyaan Alicia. Setelahnya, laki-laki itu berjalan hendak keluar dari kamar itu. "Hei, mau kemana? Jawab dulu pertanyaanku," cicit Alicia geram. "Siapa dia? Bagaimana kalau dia orang jahat?" Gumamnya mulai menduga-duga. Suara derap langkah kaki kembali terdengar. Ia pun sudah bersiap untuk melanjutkan sumpah serapahnya pada sosok yang tak dikenalinya itu. Namun, saat pintu kembali terbuka, keningnya mengernyit karena yang masuk kali ini adalah wanita paruh baya dengan senyum mengembang. "Alhamdulillah, sudah sadar, nak," sapa wanita paruh baya itu sembari duduk di tepian tempat tidur. Ia meraba kening Alicia sebentar. "Masih panas," lanjutnya lagi. "Ibu siapa?" tanya Alicia dengan suara pelan. "Nama ibu Umi Aminah." "Panggil saja Umi," jawab wanita paruh baya itu lembut. "Oh, iya. Umi minta maaf karena sudah lancang mengganti bajumu. Soalnya semalam kamu basah kuyup sampai tubuhmu pucat," lanjut Umi Aminah. Alicia diam-diam menghela napas lega. Ternyata yang mengganti bajunya bukan laki-laki tadi melainkan Umi Aminah. "Gak apa-apa, Umi. Saya justru berterima kasih sudah ditolong," timpal Alicia. "Bukan Umi, tapi Reyhan. Semalam dia membawamu ke sini dalam keadaan tak sadarkan diri. Tadinya mau dibawa ke puskesmas, hanya saja jauh. Kamu juga gak bawa identitas apapun," ungkap Umi Aminah. "Reyhan," ulang Alicia. "Iya. Reyhan itu putra Umi," balas Umi Aminah. Alicia mengangguk tipis. Ada rasa menyesal dalam hatinya karena tadi ia sempat menghardik dan memaki laki-laki yang sudah menolongnya. Tok tok tok. Pintu tiba-tiba diketuk lalu kepala Reyhan menyembul di sana.
Umi, Ray ke masjid dulu. Kata laki-laki yang sudah mengenakan baju koko dan sarung tersebut. Iya, Ray. Jangan lupa nanti pulang buat sarapan. Balas Umi Aminah. Rayhan mengangguk cepat. Ia sempat melirik Alicia sebelum akhirnya berbalik dan beranjak dari ambang pintu kamar tersebut. 59. Biasanya, Rayhan gak tidur di sini tiap malam. Dia suka tidur di pondok di dekat masjid sana. Kebetulan dia marbot masjid sekaligus pengurus pondok tersebut. Bukan pondok pesantren besar-besaran sih. Hanya pondok kecil untuk anak-anak kurang mampu. Tapi karena semalam ada kamu, jadi Umi suruh tidur di sini. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk sama kamu. Soalnya demam kamu semalam tinggi sekali, beber Umi Aminah. Alicia hanya menyimak mendengarkan. Ia semakin merasa tak enak pada Rayhan yang sudah menolong dirinya. Meski sejujurnya, ia lebih memilih agar tak ada yang menolong hingga bisa meninggal bagaimanapun jalannya. Oh, iya. Ini masih jam 3:30. Istirahatlah lagi. Masih ada waktu sampai azan subuh nanti, ujar Umi Aminah sambil membetulkan letak selimut Alicia yang sempat tersingkap. Umi tinggal dulu, ya, lanjut Umi Aminah sambil bangun dari duduknya. Ia pun lalu keluar dari kamar itu, meninggalkan Alicia seorang diri. Alicia mendengus perlahan. Bibirnya melengkungkan senyuman begitu kecil. Meski baru pertama kali bertemu, tapi ia bisa menebak jika Umi Aminah adalah sosok orang yang baik dan penyayang. Mata wanita berusia muda itu baru akan kembali terpejam saat telinganya menangkap sebuah suara. Suara Umi Aminah yang sedang mengaji di kamar sebelah. Rumah itu memang sangat sederhana dengan setiap ruangan yang tak terlalu luas. Pun kamar yang ditempati Alicia teramat sederhana. Ruangan yang hanya berukuran 3x3 meter itu hanya berada satu tempat tidur kayu juga satu lemari kayu yang sudah usang. Karena itulah, setiap suara di rumah itu pasti akan terdengar ke ruangan lain. Mendengarkan lantunan ayat demi ayat yang dibaca Umi Aminah, hati Alicia merasa tenang. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menelusup ke dalam relung hatinya. Perasaan yang ia sendiri pun tak tahu apa dan kenapa. Terlalu larut dalam untaian ayat suci Al-Quran, Alicia pun akhirnya tak kembali memejamkan matanya. Sampai tiba azan subuh mulai berkumandang dengan merdu dan syahdu. Kirain Umi tidur lagi. Ini mau dibangunkan, tutur Umi Aminah begitu masuk kembali ke kamar Alicia. Gak ngantuk, Umi, elak Alicia. Gak apa-apa. Nanti setelah salat subuh, bisa tidur lagi, balas Umi Aminah sambil tersenyum manis. Salat dulu, iya. Tuh azan sudah berhenti. Oh, iya. Itu yang azan tadi Rayhan, lanjut Umi Aminah. Terbersit rasa bangga dalam nada bicara wanita paruh baya tersebut. Alicia tersenyum simpul. Pantas ia merasa tak asing dengan suara itu. Ternyata itu suara Rayhan. Kalau gak kuat ambil wudhu, bisa tayamum saja, kata Umi Aminah sambil menyerahkan seperangkat alat salat pada Alicia. Kalau gak kuat salat sambil berdiri, bisa sambil duduk, ya, lanjut Umi Aminah menerangkan. Alicia hanya melongo terdiam. Dia bingung harus menanggapi apa. Tak mungkin dia mengatakan jika ia tak pernah salat sedangkan agamanya Islam. Umi tinggal dulu. Umi Aminah pun keluar dari kamar itu. Meninggalkan Alicia yang masih kebingungan dengan alat salat yang terlanjur diserahkan pada dirinya. Bodoh amat,
Gumam Alicia seraya mengacak mukena itu agar terlihat sudah digunakan. Ia pun memilih untuk menarik selimut dan kembali mengistirahatkan tubuhnya yang masih lemas dan demam. Assalamualaikum. 60. Suara salam membuat Alicia kembali terbangun. Padahal dirinya belum lama memejamkan mata. Waalaikumsalam, Ray. Sudah pulang. Sapa Bu Aminah pada sang putra. Tunggu dulu, ya. Nasinya belum matang. Nanti kita sarapan sama-sama. Sekalian ajak itu Bu Aminah kebingungan melanjutkan ucapannya. Kenapa Umi sampai kelupaan menanyakan siapa namanya? Lanjut Umi Aminah sambil geleng-geleng kepala. Kalau gitu tanya aja sekarang, Umi. Sekalian tanyakan alamatnya juga. Atau mungkin kontak keluarganya. Biar nanti Ray telepon agar dijemput, timpal Rayhan. Di kamar, Alicia bisa dengan jelas mendengar perbincangan ibu dan anak tersebut. Lapun mulai kebingungan untuk memberi kontak siapa. Karena dari semua teman-temannya maupun keluarganya, gak ada satupun yang peduli padanya. Sore ini, Davin pulang ke rumah dengan segudang rindu yang sudah menggebu pada sang istri. Bagaimana tidak, setelah berhari-hari kemarin selalu dihabiskan berdua saja setiap menitnya, sekarang dia harus fokus kembali pada pekerjaannya. Hingga waktunya untuk bertemu sang istri begitu terbatas. Assalamualaikum, sayang, sapa Davin pada Ayu begitu laki-laki itu memasuki kamar. Waalaikumsalam, Mas. Sudah pulang. Balas Ayu sembari mendekat lalu mencium punggung tangan sang suami. Iya, nih. Gak sabar pengen ketemu istri dan calon bayiku ini. Timpal Davin sambil meraih tubuh sang istri lalu mendekapnya erat. Ish. Bau asem. Mandi dulu Gih. Kelakar Ayu sambil mendorong pelan tubuh Davin. Bau asem gini tetap aja kalau malam kamu maunya mendusel-dusel di ketek aku, balas Davin dengan senyum lebar. Kan kalau malam sudah wangi, balas Ayu dengan bibir mengerucut. Sekarang juga wangi kok. Nih cium kalau gak percaya, sahut Davin sembari kembali meraih pinggang sang istri dan memeluknya lagi. Oh, iya. Coba tebak, aku bawa kabar apa hari ini? Lanjut Davin seraya mengurai pelukan. Ia memegang kedua bahu sang istri dan menatap manik istrinya itu lembut. Kabar apa? Ya. Kening Ayu mengernyit mencoba menebak. Menang tender. Lanjutnya. Davin menggeleng. Bukan. Tapi para petinggi perusahaan setuju untuk mengadakan percobaan kerja sama dengan usaha keluarga Romi, keluarga suami Riri, ungkap Davin dengan senyum mengembang. Masya Allah, benarkah, Mas? Tanya Ayu memastikan. Davin mengangguk cepat. Iya. Percobaannya akan dilakukan selama setahun ke depan. Kalau ternyata menguntungkan untuk kedua pihak, akan dilanjutkan. Tapi ternyata kalau sebaliknya, akan dihentikan. Ayu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia sungguh terharu dengan sang suami yang selalu berusaha memperjuangkan kebahagiaannya. Termasuk menolong keluarganya. Padahal dulu, Riri kerap kali menghina Davin dan begitu merendahkan suaminya itu. 61. Makasih banyak ya, Mas. Aku sungguh beruntung memilikimu. Mas bukan hanya menyayangiku tapi juga keluargaku. Aku gak tahu lagi harus membalasnya dengan cara seperti apa, tutur Ayu dengan haru. Astagfirullah, sayang. Kenapa sampai berpikir mau membahas segala? Aku ini suamimu loh. Dan membahagiakanmu adalah tugasku. Dan membuatmu bahagia itu mudah, hanya dengan membahagiakan orang-orang di sekitarmu, maka kamu pun akan bahagia. Bukan begitu? Timpal Davin yang begitu mengerti watak sang istri.
Ayu tersenyum simpul lalu mengangguk. Mas sudah sangat pintar memahami aku, balasnya. Pasti dong. Kalau bukan pasangan, siapa lagi yang akan memahami satu sama lain, timpal Davin. Ya sudah. Mandi dulu sana. Biar aku bikinkan minum dulu, tita Ayu. Siap, Nyonya Besar. Kelakar Davin sembari mengambil posisi hormat. Lekas ia pun berjalan menuju kamar mandi. Sementara Ayu langsung menyiapkan baju ganti dan meletakkannya di atas tempat tidur. Setelahnya, ia berjalan keluar kamar hendak ke dapur. Namun, suara dering telepon yang mengalun, membuat Ayu melangkah menuju ruang depan. Gegas ia pun mengangkat telepon yang masih berbunyi tersebut. Halo, sapa Ayu pada orang di seberang sana. Selamat sore. Dengan kediaman keluarga Adiputra. Balas orang tersebut. Iya, benar. Ini dari mana ya? Tanya Ayu keheranan mendengar suara yang begitu formal. Saya dari kepolisian, ingin mengabarkan kalau saudara Raka melarikan diri dari penjara. Sekarang, dia sedang dalam kejaran polisi. Jika pihak keluarga melihat atau mengetahui keberadaannya, mohon untuk segera melapor, ungkap polisi tersebut. Baik. Hanya itu jawaban Ayu. Dengan perasaan tak karuan, ia meletakkan kembali gagang telepon tersebut. Entah kenapa hatinya mulai resah. Ia khawatir, dengan kaburnya Raka dari tahanan, akan berimbas buruk pada keselamatan seluruh keluarganya. 62. Alicia buru-buru memejamkan mata saat langkah kaki terdengar mengarah pada kamar yang ditempatinya. Ia pura-pura tertidur. Berharap Umi Aminah tak jadi memasuki kamar itu dan bertanya banyak hal. Dia masih tidur, Ray. Nanti saja Umi tanyakan kalau sudah bangun. Kasian, biarkan istirahat dulu. Senyum Alicia mengembang kala mendengar suara Umi Aminah berkata pada sang putra. Aktingnya berhasil dan bisa sedikit mengulur waktu agar ia mencari alasan yang masuk akal. Baiklah kalau begitu. Umi lanjutkan masaknya, ya. Biar Ray yang beres-beres rumah sekalian nyapu sama ngepel, timpal Rayhan begitu lembut. Iya. Umi Aminah menyahut singkat. Wanita parubaya itu pun kembali ke dapur dan melanjutkan aktivitasnya untuk menyiapkan sarapan. Sementara di kamar, Alicia masih pura-pura tertidur meski ia masih bisa mendengar dengan jelas suara aktivitas di rumah itu. Bahkan suara sutil dan wajan pun tertangkap telinganya. Dan hanya berselang beberapa detik saja, wangi telur dadar memenuhi seisi rumah menyebabkan perut Alicia yang belum diisi apapun bersuara. Duh mana lapar banget. Gumamnya sembari meraba perut yang semakin terasa perih. Cacing-cacing dalam perutnya seolah menggigit dinding lambungnya tiada henti. Makanannya sudah matang, Ray. Sana sarapan dulu. Titah Umi Aminah pada sang putra. Iya, Umi. Sebentar lagi. Tanggung ngepelnya tinggal sedikit lagi, jawab Rayhan. Udah gak apa-apa. Biar Umi yang lanjutkan. Kamu kan harus segera ngajar ke pondok. Nanti kesiangan loh, timpal Umi Aminah seraya mengambil alih alat pel dari tangan Rayhan. Ayo atuh, kita sarapan bareng. Ajak Rayhan pada sang ibu yang malah melanjutkan mengepel ruangan yang masih tersisa. Kamu duluan saja. Umi nanti barengan sama itu, siapa ya? Lagi-lagi Umi Aminah kebingungan memanggil Alicia dengan sebutan apa. Kasian kalau nanti dia makan sendirian. Pasti sungkan, lanjut Umi Aminah. Rayhan mengangguk mengerti. Kalau gitu, Ray makan dulu ya, Umi. Iya. Makan yang banyak. Timpal Umi Aminah pada sang putra bak pada seorang anak kecil. Padahal putranya itu sudah sangat dewasa. Di kamar,
Alicia masih diam-diam menyimak segala aktivitas di luar kamarnya. Langkah kaki yang berjalan mondar-mandir, suara air kran yang mengalir di belakang sana, juga suara seseorang yang sedang menyikat baju. Berselang beberapa menit lamanya, suara orang yang mencuci baju berhenti seiring berhentinya suara kran yang airnya terus-terusan mengalir. Loh, Ray. Umi pikir kamu sudah berangkat. Tanya Umi Aminah keheranan saat melihat Rayhan hanya berjalan mondar-mandir di tengah rumah. 63. Ray mau ambil baju ganti, Umi, kata Rayhan sungkan.